Tepat 1 minggu lalu, gua membuka sesi Q&A di Instagram Stories, dan pertanyaan yang sudah masuk akan gua jawab di video YouTube kali ini. Kenapa gua menggunakan YouTube untuk menjawab pertanyaan dari kalian? Ada dua hal. Yang pertama adalah YouTube merupakan tantangan baru buat gua di tahun 2024. Gua sangat yakin dengan mencoba membuat video YouTube, gue bisa mendapatkan banyak pelajaran di luar dunia fotografi. Contohnya seperti membuat skrip, atau belajar lighting, atau belajar audio dan ngedit video. Yang kedua adalah, video pertama kali ini gue dedikasikan untuk kalian. Gue sadar banget di tahun 2023, gue banyak berkembang berkat bantuan kalian juga. Jadi sekarang sudah ada 41 pertanyaan yang masuk. Di sini pertanyaannya nggak gue jawab semua. Kenapa? Karena ada beberapa pertanyaan yang mirip, supaya nggak ngulang-ngulang juga. Kemudian pertanyaan gue tampilin ini, atau yang gue jawabin adalah pertanyaan yang menurut gue memiliki value untuk orang-orang lain yang nonton. Jadi kita langsung aja mulai ke pertanyaan yang pertama. Oh, tapi sebelum gue mulai, mungkin kalau kalian ada yang mau tambahin jawaban dari gua, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Dari Mac and Cheese, cara konsisten belajar foto dalam konteks street photography ya. Itu kita harus tahu, yang pertama adalah di mana kita bisa menemukan momen. Khususnya untuk namanya juga street photography, pasti momennya itu bisa kita temukan di jalan atau mungkin di transportasi umum. Pokoknya kejadian-kejadian atau aktivitas yang terjadi di sehari-hari di jalanan. Gimana kita bisa menemukan momen tersebut? Menurut gua, kita harus memasukkan habit untuk jalan kaki atau habit untuk naik transportasi umum. Kalau misalkan kalian sering nih ke kantor naik kendaraan pribadi, kalian bisa luangkan waktu, mungkin yang sebelumnya atau biasanya parkir di kantor, kalian bisa parkir di tempat minimal 1 kilo lah dari kantor, jadi ada jarak untuk jalan. Dan sepanjang jalan itu kalian bisa latihan untuk foto atau motret. Gue sendiri mengaplikasikan hal tersebut, dan gak nyangka ternyata ada banyak momen yang bisa gue temukan di sepanjang jalan tersebut. Riz, ya 45. Bedanya street photography dan human interest apa bang? Menurut gue, sebelum kita tahu apa bedanya, kita harus tahu dulu definisi dari masing-masing aliran fotografi ini. Yang gue tahu dan yang gue pelajari adalah street photography, aliran yang berfokus untuk mendokumentasikan hal-hal yang terjadi di ruang publik secara candid untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya. Apa itu definisi human interest? Human interest adalah aliran fotografi yang melakukan pendekatan untuk mengambil suatu interaksi yang bertujuan menimbulkan simpati atau mood tertentu, dilengkapi dengan cerita dari subjek tersebut. Jadi dari definisinya aja kita sudah bisa membayangkan ini dua hal yang berbeda. Tapi tidak menutup kemungkinan, walaupun ini dua hal yang berbeda, masing-masing aliran ini bisa beririsan satu sama lain. Contohnya seperti apa? Misalkan kalian sedang melakukan street photography dan sepanjang jalan kalian menemukan karakter yang kuat atau subjek yang menarik untuk kalian, itu kalian bisa olah menjadi human interest. Tapi kalau di street photography, perbedaan yang paling menonjol dengan human interest adalah di street photography itu kalian tidak terpaku untuk memfoto orang ya, atau konteksnya human interest. Contohnya kalian bisa foto seperti gedung atau mungkin jalan, kemudian kalian bisa juga foto sesuatu yang abstrak. Sedangkan untuk human interest itu sendiri, kita harus ada intensi atau harus ada tujuan. Kenapa kita mau motret subjek tersebut? Ada apa sih ceritanya dari subjek tersebut? Jadi ini pendapat gue dan pemahaman gue tentang dua hal ini, perbedaannya ya. Dari Federico Hansen, cara moto human interest tapi nggak dikira orang aneh, gimana bang? Kalau mau dikira orang aneh, menurut gue nggak cuma motret sih. Kalau lo melakukan hal yang nggak biasa, melakukan hal di luar norma-norma sosial, pasti suka dilihat aneh ya. Tapi itu merupakan
sinyal positif sih menurut gue. Ketika lo dilihat aneh melakukan sesuatu yang positif, berarti lo tuh unik. Lo tuh melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Dan jangan malu, jangan takut. Menurut gue, apa yang lo lakukan itu selama membuat lo senang, selama tidak merugikan orang lain, nggak perlu dipikirin apa kata orang. Karena pada akhirnya ketika lo melakukan hal tersebut terus dikatain aneh, gue yakin banget 1 hari, 2 hari, bahkan dalam hitungan menit orang itu juga pikirannya udah beda, udah bakal lupa. Ilu Pantesem, buat pemula yang baru mau mulai fotografi, mulainya dari mana? Kalau gue diberikan kesempatan untuk bisa belajar fotografi lagi dari awal, ini hal-hal yang bakal gue lakuin sih. Yang pertama adalah gue akan cari tahu definisi fotografi itu sendiri apa. Pahami betul maksud dari fotografi, sejarahnya seperti apa. Kemudian kalau gue udah tahu sejarah fotografi itu kayak gimana, apa yang dimaksud dengan fotografi, gue akan mulai foto apapun itu. Gue akan mulai foto yang menurut gue menarik. Apa yang menarik buat kalian, foto aja. Nggak perlu mikirin style, nggak perlu mikirin genre fotografi. Bahkan menurut gue di tahap awal kalian nggak perlu mikir, gue harus ngedit foto ini kayak gimana. Menurut gue itu ntar dulu. Perbanyak waktu atau jam terbang kalian di lapangan, foto apapun itu yang kalian suka. Dan dari hal-hal tersebut lah yang lo lakuin, tiap hari lo foto, yang lo suka lo potret, itu akan membentuk style lo sendiri. Lo akan nemuin apa yang lo suka, apa yang lo enggak dengan sendirinya. Jadi nggak perlu dibatasi, nggak perlu dilimitasi, lakuin aja dulu apapun yang lo suka. Gue akan banyak investasi di waktu. Karena menurut gue setelah gue belajar fotografi, investasi terbesar yang dilakukan seorang fotografer itu bukan seberapa mahal kamera yang lo punya atau seberapa banyak lensa yang lo milikin. Tapi investasi terbesar seorang fotografer adalah ada di matanya. Seberapa peka mata lo bisa melihat suatu momen, insting lo untuk bisa membuat suatu komposisi, itu adalah investasi yang harus gue lakuin jika gue belajar fotografi dari awal. Trap Nick mau tanya ke pendekatan saat hunting bang, dan momen apa yang menurut lo nggak seharusnya difoto? Buat gue pendekatan gue hunting itu ada 2. Yang pertama itu adalah gue lihat komposisinya dulu atau gue lihat aktivitasnya dulu. Mana yang bisa gue temuin duluan akan gue lengkapi ketika sudah mulai motret. Misalkan gue menemukan satu komposisi yang unik di jalan atau di pasar, di pemukiman gitu ya. Gue akan coba tunggu di tempat tersebut, di komposisi tersebut, sampai ada aktivitas atau ada subjek yang menarik gitu. Atau mungkin gue menemukan satu aktivitas dulu nih, komposisinya belum ada. Gue nemu aktivitas dulu. Misalkan kayak gue ke pasar, gue nemu orang lagi bongkar-bongkaran muatan. Gue samperin dulu, itu aktivitas apa, gue lihat dulu. Baru dari situ gue coba mengkompos komposisi. Jadi pendekatan gue kurang lebih ada 2 itu. Lalu, apa yang menurut gue nggak boleh difoto? Menurut gue pribadi sih, selama ada di ruang publik, apapun itu akan gue foto. Jadi gue tidak membatasi apa yang gue foto selama hal itu ada di ranah publik ya. Yang gue gak foto itu adalah ketika sudah masuk ranah privat, ada di dalam rumah atau ada di dalam apartemen, gedung. Itu gue juga menghindari hal-hal tersebut. Dading Krismantoro, rekomendasi lensa buat street fotografi dan landscape bang. Kalau gue disuruh kasih satu lensa, ya, dikasih satu pilihan lensa untuk kedua aktivitas tersebut, gue bakal pilih lensa antara 35mm sampai 50. Gue suka dengan range lensa tersebut. Kenapa? Karena itu menurut gue adalah zona nyaman buat gue. Ketika gue pakai di street, gue masih bisa berinteraksi dengan subjek, gue masih bisa merasakan atau memiliki relasi koneksi dengan aktivitas yang terjadi. Tapi ketika gue bawa di landscape, gue juga bisa mendapatkan view secara keseluruhan. Jadi menurut gue itu win-win solution sih. Lensa dengan focal length 35 sampai 50 buat gue sangat nyaman. Lalu pertanyaan dari SE Project, Bang, cara mengembangkan kreativitas foto sama editing itu gimana?
Yang gue pelajarin untuk mencari inspirasi akhir-akhir ini, gue juga baru mencoba menerapkan. Gue mencari inspirasi itu awalnya di sosial media ya. Dengan lihat akun fotografer lain atau lihat explore, itu gue nyari inspirasi dari situ. Tapi setelah gue coba berbulan-bulan, hal itu ternyata gue rasain tidak efektif. Kenapa? Karena kalau lo buka sosmed ya, apapun itu platformnya, menurut gue terlalu banyak distraksi sih. Ketika lo lihat foto atau lagi mempelajari ini komposisinya gimana, warnanya apa, akan banyak godaan untuk membuka hal lainnya, atau mungkin ketika lo scroll malah nemuin hal lain yang nggak berhubungan dengan fotografi. Jadi yang gue lakuin adalah gue mencari inspirasi itu di luar dari sosial media. Dan buat gue ini sangat efektif. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti gue datang ke pameran seni. Gue lihat di situ pameran seni apapun itu bentuknya, bisa lukisan, bisa patung atau apapun itu. Gue coba belajar dari sana. Kenapa? Karena menurut gue karya seni secara fisik itu lebih dapat ya ketika lo mau cari inspirasi. Gue nggak nyangka sih gue bakal dapat banyak inspirasi dari segi warna, dari segi komposisi, dari segi cerita. Kenapa karya seni ini bisa dibuat? Kenapa dibentuk seperti itu? Dan itu nggak ada distraksi menurut gue ketika lo berada di secara fisik gitu. Yang ada hanya diri lo dan karya seni yang ada di depan mata lo. Itu aja pilihannya. Dan coba sekali-sekali datang ke pameran seni terdekat dimanapun di Indonesia. Kalau ada di kota kalian, samperin Gratia Mika. Waktu moto street, minta izin dulu baru moto, atau moto dulu baru izin, atau senyum-senyum gitu, Kak. Jujur gue gak pernah izin kalau misalkan mau foto. Kenapa? Karena baik lagi, persepsi street photography buat gue, atau definisi street photography buat gue adalah menangkap momen apa adanya. Karena gue pengen menggambarkan atau mendokumentasikan situasi nyata yang terjadi di jalanan. Ketika gue sudah minta izin, pasti respon atau pasti akan terjadi sedikit perubahan deh. Gak seperti momen yang gue pengen seperti itu. Pasti beda banget. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika gue selesai foto atau selesai menangkap momen, itu ada interaksi. Kalau misalkan ada interaksi gue dengan subjek, gue pasti akan mencoba atau berinisiatif untuk mendekati subjek dan ngajak ngobrol aja gitu. Kenapa? Karena menurut gue bagaimanapun juga ketika kita fotoin orang, kita juga harus tetap ramah, kita harus tetap menghargai mereka. Walaupun kita dapetin momennya dulu dengan tujuan candid. Ini adalah salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang ya. Bang, gimana biar bisa pede gitu motoin di tempat umum? Cara ningkatin percaya diri di foto jarak dekat, Mas? Atau gue lihat lu kalau hunting interaksinya gokil, tips buat mereka yang gak pede. Oke, kalau buat gue, yang pertama adalah yang perlu ditekankan bukan motonya ya. Gimana caranya supaya bisa pede? Nggak ketika mendekati subjek. Gue terlalu menaruh rasa antusias atau penasaran terhadap aktivitas yang terjadi. Jadi dari situ yang gue lakukan pertama kali adalah penasaran dulu, bukan motretnya dulu. Gue harus dapat apa dari situ, enggak. Gue pengen tahu lagi ada apa di situ. Gue pengen melebur, gue pengen ngobrol dengan tujuan. Gue juga kepo gitu ya. Ini lagi pada ngapain sih? Nah dari situ menurut gue bisa untuk mencairkan suasana. Ketika intensi kita itu adalah pengen tahu, menurut gue orang-orang juga bakal welcome, orang-orang juga pasti lebih nyaman ketika dia dipoto. Kita tuh kadang punya pemikiran bahwa kalau mau fotoin orang takut diomelin, takut ditegur gitu ya. Pada prakteknya sebenarnya orang-orang itu nggak segalak di pikiran kita sih menurut gue. Dan yang gue lakuin juga bahwa 90% tuh orang ketika kita foto jarang kok yang marah, jarang kok yang ngomel-ngomel. Hanya 10% dari pengalaman gue yang gue rasa pernah diomelin, ya pasti ada. Tapi kita harus tahu ketika kita foto penolakan itu pasti ada. Jadi jangan takut ketika lo menghadapi penolakan, lo jangan kabur, lo jangan menghindar. Tapi coba konfront, karena juga motret dengan maksud yang baik kan. Lo nggak motret untuk menjadi
atau menggunakan foto itu untuk sesuatu hal yang negatif, ya jangan juga. Kita motret di street dengan niat yang baik, pasti orang juga tahu niatan kita baik, dan juga pasti ya kan, welcome, nggak galak. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang paling banyak ditanyain itu adalah tentang masking. Di sini ada 3 pertanyaan tentang masking ya. Ini topik yang bisa dibahas sih, jadi satu video sendiri. Kalau gue harus bahas soal masking, ini sangat mendalam banget, bakal panjang gitu videonya. Untuk kedepannya, gue pengen buat video yang lebih detail, yang lebih rinci tentang masking. Jadi teman-teman bisa lihat di situ nanti lebih detailnya. Tapi untuk sekarang gue coba kasih penjelasan dulu atau kasih prinsip dasar nih soal masking. Buat gue ya, mungkin praktek masking ini bisa berbeda-beda, masing-masing orang bisa berbeda. Tapi buat gue, fungsi masking itu apa? Masking itu gue fungsikan untuk mencapai editan tertentu yang nggak bisa gue lakukan ketika melakukan edit global gitu ya. Contohnya ketika gue mengedit foto, ada beberapa bagian yang ketika kita lakukan penyelesaian secara global, itu bisa mengurangi detail dari bagian tertentu. Nah, masking itu gue gunakan untuk mengembalikan detail tersebut gitu. Karena ada beberapa kondisi di mana foto itu lo nggak bisa mempertahankan detail tertentu. Ketika lo adjust slider di Lightroom, itu mereka akan berubah sesuai dengan ada takarannya yang membuat perubahan itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi masking itu fungsinya buat gue adalah seperti itu, untuk mengembalikan detail. Dan yang kedua, fungsi masking buat gue adalah untuk membantu audiens melihat atau mengarahkan view-nya ke foto tersebut. Bisa jadi dengan mengeliminasi beberapa hal yang menurut gue mengganggu, bisa digelapin atau dibuat lebih terang. Itulah fungsi masking, untuk membantu view langsung ke target. Oke, itu pertanyaan yang terakhir. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang udah sumbang pertanyaan. Partisipasi dari kalian ini sangat membantu gua, sangat gua apresiasi sekali, karena hal-hal seperti inilah yang membuat gua bisa terus berjalan di dunia fotografi. Dan kayaknya di video kali ini gue juga masih perlu banyak belajar, masih banyak perlu belajar ngomong lagi, karena gue sadar banyak hal-hal yang keulang atau mungkin poinnya berbelit-belit atau apa, ya tolong dimaklumi. Dan semoga gue bisa belajar dari video ini, kedepannya gue bisa semakin hatam dalam ngomong di depan kamera, karena gue akuin pengalaman ngomong sepanjang ini di depan kamera untuk bisa menyampaikan ide yang ada di kepala gue ke bicara gitu ya, menyampaikannya itu lumayan sulit. Dan ini satu video ini sudah berapa kali tag, ngabisin berapa memori, gue nggak tahu. Tapi semoga apa yang gue sampaikan bisa tercapai, bisa kalian mengerti. Dan itu aja, kita sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa nyetrit. Bye.